Ketika saya mencari rumput, ada perkampungan. Rumahnya ini dari bambu itu, Pak. Itu atapnya dari jerami. Di perkampungan itu ya tidak ada sama sekali orang pria, semuanya wanita cantik-cantik gitu. Jadi di dalam perkampungan tersebut, Pak Sukadi ini tidak melihat laki-laki? Enggak. Wanita semua? Iya. Dan cantik-cantik? Iya. Saya ini gimana kalau kelihatan orang cantik-cantik seperti tadi itu? Saya itu kayaknya gimana gitu. Pingin gitulah. Karena saya sudah lama menduda gitu. Wanita cantik-cantik itu loh, mengikuti semuanya gitu. Ada yang beri makan gitu. Jadi jenengan itu disambut seolah pangeran ya? Diistimewakan di sana. Karena tidak ada kaum laki-laki, hanya perempuan. Jadi ketika ada tamu yang datang laki-laki itu sangat istimewa bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Pasuruan dan saat ini saya masih ditemani rekan saya yang juga seorang konten kreator ya tentunya. Jadi Mas Rahman. Mas, tadi kan kita sudah bertanya ke sana kemari mengenai keberadaan Pak Sukadi ya. Ya benar. Pak Sukadi yang pernah membuat heboh ya. Beliau pernah ketika mencari rumput itu masuk ke alam gaib ya. Awalnya dia mencari rumput dengan lokasi waktu sadar itu sangat jauh ya. Berapa kilo gitu, bahkan melalui beberapa gunung gitu ya Mas ya. Ya. Dan tadi informasi yang kita terima, Pak Sukadi ini sering mencari pakan ternaknya di area lokasi ini. Mudah-mudahan tidak bisa ketemu ya Mas ya. Ya kita cari karena informasi yang kita dapat dari orang-orang tadi ya, pas kita ngopi tadi ya. Katanya orangnya suka ngarit di sini dan orang ini kan sing unik-unik. Uniknya itu ngaritnya nggak pulang-pulang. Ya agak sedikit cerita katanya agak lain daripada yang lain gitu. Ya. Yuk Mas kita cari ya. Jadi suasana hari ini memang sedikit gerimis dan tadi habis hujan lebat. Dan ini sudah sore hari mendekati maghrib. Pak Sukadi ini kalau mencari pakan rumput katanya pulangnya malam-malam gitu ya. Ya kan kita tadi sudah cek di rumahnya belum pulang. Jadi kita nekat untuk datang mencari tempat yang biasanya dipakai untuk ngarit. Biasanya di sini katanya ya. Katanya sih di sini. Ini sana sudah hutan loh Mas. Saya orang ini sangat pendiam sekali katanya ya. Kalau bisa ini dipercepat ya. Karena dari tadi kan hujan. Juga nggak enak kan di sini banyak pohon besar. Sangat rawan kalau memang pas posisi hujan. Ini jalan akses apa kendaraan memuat kayu gitu ya dari hutan mungkin ya, hasil hutan itu ya. Sepertinya begitu, tapi bekas roda truk ya Mas. Kalau kita lihat memang ini jarang dilewati loh kan. Jadi jembatannya udah lama banget tuh. Jadi sebuah kejadian yang di luar nalar serta tidak masuk di akal gitu ya Mas Rahman ya. Iya. Yang dimana ini kalau diceritakan mungkin orang tidak akan percaya. Ini kemana ya? Ini kemana ini? Ini ada jalan loh. Soalnya kalau ngarit di jalan nggak bisa ngarit di jalan. Coba kita ambil kiri aja, kita ambil jalan yang enak dulu. Nanti kalau nggak ketemu, kita baru ke sana, ke tengah hutan sana. Sambil bantu untuk tengok kanan kiri ya. Pak Sukadi. Pak Sukadi. Mana ya Pak Sukadi? Jalannya becek ini lewat mana ini? Masa sih lewat sini? Iyalah. Dan wah, habis hujan ya. Pak Sukadi. Jadi aktivitas beliau tuh memang mencari pakan ternak atau mencari rumput. Ada. Ada orangnya. Oke, berarti rezeki Mas. Ya. Kita tadi cari yang di hutan sana nggak ada. Ternyata di sini. Oh iya itu ya. Ini itu orangnya. Itu orangnya. Ada orang yang ngarit. Coba tanya benar namanya Pak Sukadi. Jalannya milih-milih ya. Pak, misi Pak. Tanya Mas. Ini Pak Sukadi. Pak, permisi. Salah orang. Misi. Pak. Misi. Pak Sukadi ya? Iya Pak. Tuh, bisa. Alhamdulillah. Ya, berarti ketemu. Berbincang-bincang sebentar Pak. Pak, apa kabar Pak? Lagi ngerumput Pak. Iya. Kita nyari tempat yang enak untuk ngobrol Pak. Di mana kita yang teduh? Ini kan hujan ini Pak ya? Iya. Di sana ada nggak tempatnya? Ada. Ayo kita ke sana yuk. Yuk. Mohon maaf, Pak Sukadi ya.
Iya. Ya. Pak Sukadi ini sehari-hari berada di hutan ini mencari rumput. Mencari rumput, Pak. Banyak ternaknya. Banyak sapi dengan kambing. Sapi dengan kambing. Itu punya Pak Sukadi sendiri. Bukan milik orang. Oh, jadi merawat Saya hanya merawatnya. merawat ternak orang gitu ya. Iya. Itu tadi kan kita tanya di kampung-kampung sana, Pak Sukadi katanya mencari rumputnya itu di hutan ini. Tadi, waduh gak karu-karuan nyari-nyari dari pagi sampai hampir maghrib ini baru ketemu. Jadi Pak Sukadi ini pulangnya malam-malam gitu ya kalau nyari pakannya. Iya, karena apa? Sapinya itu banyak juga. Sapinya kambing banyak, kambingnya juga banyak. 1 hari penuh. Satu hari penuh, Pak. Pak Sukadi ini sudah berkeluarga, Sudah. punya istri. Duda saya. Oh, duda. Iya. Oh, jadi sekarang Pak Sukadi duda. Punya anak berapa? 3. Anaknya sekarang tinggal di? Yang nomor 1 ini kerja. Yang terakhir ini masih sekolah. Masih sekolah. Nah, nomor 2 itu kerja juga. Kerja juga. Tadi saya juga sempat mampir ke rumahnya Pak Sukadi. Oh iya. Sepi, nggak ada orang gitu loh. Nggak ada orang sama sekali. Kalau kandang sapinya jauh ya dari rumah Pak Sukadi ya? Jauh karena bukan kepunyaan saya sendiri. Oh gitu. Tak pikir tadi di rumahnya ada sapi banyak gitu, ternyata nggak ada. Saya itu hanya buruh gitu. Buruh punya orang. Iya. Itu cara pembagian hasilnya Pak Sukadi ini? Saya dibayar harian sama bersih-bersih kotorannya juga, sama ngaritnya juga. Saya semuanya gitu. Di samping mencari rumput, Iya. panjenengan ini juga membersihkan Kotorannya kotoran sapi tersebut. juga saya. Itu setiap hari ya Pak Sukadi ya? Setiap hari ya. Digaji berapa Pak Sukadi setiap harinya? Ya 80. 80.000. Iya. Kalau makan gitu Makan ya ikut orangnya? ya. Oh gitu ya Pak Sukadi ya. Saya pikir paruan gitu Enggak. bagi hasil gitu. Enggak. Pak Sukadi tiap hari itu pekerjaannya berangkat pagi banget ya? Iya. Sampai malam bahkan. Dipikul gitu ya Pak Sukadi ya? Iya. Dialas ya. Ini yang membuat saya penasaran Pak Sukadi. Yang kita mendengar berita ya, kabar bahwa panjenengan ini pernah mengalami suatu kejadian aneh ya. Pak Sukadi katanya pernah mengalami suatu kejadian di luar nalar. Yang katanya Pak Sukadi ini waktu mencari rumput itu sempat hilang beberapa hari dan sempat dicari oleh warga sekitar. Gimana ceritanya Pak Sukadi? Kejadiannya ini sudah lama. Sekitar tahun 1998. 1998. Itu saya sedang mencari rumput di atas sana ya. Oh, di atas perbukitan sana ya? Iya. Jauh juga dari tempat ini ya? Ya agak jauh gitu. Jadi ketika saya mencari rumput di atas sana, itu kelihatannya ada perkampungan. Perkampungan Pak? Iya. Banyak rumah-rumah gitu? Kelihatannya itu banyak gitu. Seperti apa rumahnya kalau bisa disampaikan? Rumahnya ini gedek gitu. Dari bambu itu loh Pak. Iya. Gedek ya? Iya, gedek. Iya, seperti itu. Itu atapnya dari jerami kayaknya. Oh, rumah kuno ya Pak? Iya, itu satu kampung ya. Terus apa yang jenengan lihat di perkampungan tersebut Pak? Di perkampungan itu ya, itu kelihatan orang-orang wanita yang cantik-cantik gitu. Tidak ada sama sekali orang pria gitu, saya nggak kelihatan. Itu semuanya wanita cantik-cantik gitu. Jadi di dalam perkampungan tersebut, Pak Sukadi ini tidak melihat seorang atau laki-laki? Enggak. Hanya wanita semua? Iya. Dan cantik-cantik? Iya. Nah gitu Mas ya. Saya sebenarnya menduda itu sudah lama. Jadi saya ini gimana kalau kelihatan orang cantik-cantik seperti tadi itu. Saya itu kayaknya gimana gitu. Pingin gitulah. Karena saya sudah lama menduda gitu. Oh jadi Pak Sukadi ketika melihat orang-orang yang ada di hutan tersebut yang satu kampung itu kelihatan orang cantik-cantik, itu ada respon normal lah sebagai laki-laki, apalagi Pak Sukadi ini sudah menduda lama gitu ya. Iya. Terus jenengan mendekat masuk kampung itu? Mendekat. Nah saya itu sudah mendekat ya. Orang yang cantik tadi itu ya, ada yang memberi minuman, ada yang bawa makanan, ada yang
Saya itu pundak-pundak itu apa dipijet gitu semuanya, wanita cantik-cantik itu loh mijetin semuanya gitu, ada yang beri makan gitu. Jenengan tuh disambut seolah jenengan tuh pangeran ya, pangeran yang diistimewakan di sana gitu ya, karena ya mungkin ya Pak Sukadi tidak ada kaum laki-laki, hanya perempuan. Jadi Iya. ketika ada tamu yang datang laki-laki itu sangat istimewa bagi mereka ya. Iya. Itu mungkin ya, ini saya hanya menebak, mereka itu dari bahasa jin ya Pak Sukadi ya. Iya mungkin. Setelah jenengan dipijit, dikasih makan, dikasih minum, dijamu lah, anggaplah dijamu, itu apa yang Pak Sukadi rasakan di perkampungan tersebut? Sebenarnya itu saya masuk ya, di apa mencari rumput itu, saya itu masuk sore sekitar jam 4 gitu. Setelah saya itu mendekat di perkampungan, atau saya diberi makan sama orang cantik tadi ya, itu saya kayaknya sudah pagi hari gitu. Jadi yang jenengan alami di sana itu seperti pagi hari. Iya. Ketika memasuki perkampungan Iya. tersebut, waktu mencari rumput itu kurang lebih jam 4 sore. Jam 4 ya. Tapi di sana pagi ya Pak, Iya. Pak Sukadi ya. Setelah saya diberi makan ya, saya menoleh ke atas. Nah di atas itu kayaknya ada perkebunan bunga gitu. Pokoknya pohon-pohonan yang sangat indah gitu. Di atas rumah tersebut. Iya. Sebuah perbukitan gitu yang sampean lihat. Iya kayaknya. Ada perkebunan yang isinya itu tanamannya bunga-bunga Bunga, yang iya. sangat cantik-cantik. Iya. Dan semua pohon yang di sana itu bunga-bunga gitu. Iya. Nah setelah itu setelah diberi makan ya, saya bertanya-tanya kepada orang yang cantik tadi itu semuanya diam. Tidak ada yang mengeluarkan kata-kata pun. Jadi warga di kampung tersebut yang semuanya isinya itu wanita, itu ketika Pak Sukadi bertanya, itu tidak menjawab. Tidak. Dan tidak menjawab sama sekali. Tidak ada perbincangan sama sekali. Tidak. Semuanya diam ya Pak. Iya. Lalu saya diajak untuk mengelilingi bunga-bunga itu. Sekitar 20 orang yang cantik-cantik ini. Itu tidak ada yang mengeluarkan kata-kata apapun. Jadi semua orang yang mengantar Pak Sukadi ini untuk melihat bunga-bunga yang ada di taman lah, anggap taman ya, atau perbukitan yang isinya bunga tadi yang sampean sampaikan, itu tidak bersuara, tidak ngomong sama sekali. Tidak. Ketika Pak Sukadi diajak jalan-jalan, itu berapa lama di di taman bunga tersebut? Sebenarnya ya nggak lama gitu. Waktu itu saya diajak ya, itu kelihatannya itu ada sungai, ada bunga-bunga gitu. Nanti kelihatan sungai lagi, bunga lagi gitu. Pokoknya senang lah gitu saya diajak-ajak wanita itu. Kerasan gitu di sana? Iya, kayaknya gimana gitu saya. Senang sekali gitu. Karena yang mengantar jalan-jalan itu wanita-wanita cantik gitu Pak Sukadi? Iya. Seolah-olah itu saya hidup di sini tuh saya agak kerasan gitu. Gimana pokoknya pikiran saya itu senang gitu di perkampungan ini. Jadi lebih merasa damai, tenang dan kerasan. Iya. Karena dikelilingi perempuan cantik. Wanita cantik gitu. Gitu ya Pak Iya. Sukadi ya. Karena ini kan suatu keanehan, di tengah hutan ada sebuah perkampungan yang tidak masuk di akal lah, yang penghuninya wanita semua. Yang menurut Pak Sukadi wanita semua ya, dan bahkan cantik-cantik. Di persepsi saya, semua yang jenengan alami itu memang bukan manusia biasa. Itu Pak Sukadi ajak keliling, jalan-jalan melihat tanaman bunga itu berapa hari kah, berapa jam kah? Bisa disampaikan Pak? Saya masih ingat waktu diajak berkeliling itu sama wanita cantik itu ya. Lalu saya diajak mandi di sungai gitu. Setelah mandi gitu, wanita cantik itu hilang gitu, nggak ada gitu. Jadi setelah mandi, semua wanita yang mengantar keliling itu nggak ada semua? Nggak ada. Jenengan sempat mencari nggak orang-orang itu? Iya. Tapi juga nggak ada? Tidak ada. Itu waktunya masih pagi kah atau siang? Sore gitu Pak. Sudah sore hari Iya. ya? Jadi yang mengantar Pak Sukadi ini sudah nggak ada semuanya? Tidak ada. Setelah saya itu mandi. Nah, kejadian ini kan sudah memang lama Pak Sukadi ya. Kurang lebih tahun berapa? 98 ya? 98. Yang jenengan alami. Dan Pak Sukadi juga sempat dicari orang kampung, bahkan hampir kurang lebih 1 minggu Pak Sukadi itu hilang ya di tengah hutan ini. Terus
Pak Sukadi ini ditemukan di desa apa ya, saya lupa tadi. Pokoknya jauh lah dari sini, ditemukan ini jaraknya sekitar 15 kilo dari tempat awalnya dengan mencari rumput ini. Itu yang kita terima dari masyarakat ya, info atau sumber berita yang kita terima tadi. Nah, waktu sadar itu, Pak Sukadi itu merasakan apa? Waktu saya itu ya sadar saya, lalu saya naik di atas sana, itu ada gubuk gitu, ada gubuk. Tiba-tiba saya tidur di sana gitu. Perasaan gimana gitu, kok saya kelihatan telanjang, udah nggak pakai apa-apa gitu. Jadi jenengan ketika sadar itu sudah berada di gubuk. Iya. Terus kondisi tidak pakai selembar pakaian pun. Enggak, udah telanjang gitu. Waktu itu masih pagi Mas ya. Keadaan saya itu masih telanjang. Jadi gimana perasaan saya itu? Jadi saya cari seperti plastik gitu, ada itu loh Mas, di sawah-sawah ya buat nakut-nakuti manuk, burung ya. Iya. Itu saya ambil gitu buat nutupi itu udah gitu. Oh gitu ya. Iya. Setelah itu saya cari perkampungan ya. Cari kampung terdekat gitu. Iya. Setelah itu Mas ya, saya cari saya minta antar kepada masyarakat di perkampungan itu, saya minta antar ke rumah saya gitu. Ojek gitu ya? Iya. Setelah saya nyampe ke rumah, karena saya nggak punya uang gitu, jadi saya minta kepada tetangga untuk bayar ojek tadi gitu. Berapa bayar ojek waktu itu, Pak? Itu agak mahal karena saya seharian itu. Seharian naik ojek? Iya. Berarti jauh banget ya caranya, Pak ya? Iya. Bayar berapa waktu itu? Waktu itu berapa? 50.000 gitu. 50.000? Iya. Berarti ya mahal banget Pak, tahun 98 50.000 ya? Iya, satu harian kan. Sehari penuh? Iya. Dan setelah kejadian itu viral lah, orang kampung itu pada datang gitu ya? Iya. Dikira Pak Sukadi ini sudah hilang gitu. Hilang, tapi ternyata ketemu. Iya. Dan menceritakan semua pada warga gitu ya? Iya. Oke Pak Sukadi, karena ini sudah petang ya, di kamera juga sudah gelap, ini hampir maghrib. Mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitas panjenengan mencari rumput. Nanti mungkin saya temani ya, saya dampingi biar selesai ngangkut gitu. Kalau untuk mikul saya nggak bisa, tapi saya bantu untuk penerangan lah. Kebetulan saya juga Pak Center. Juga nanti ada titipan sedikit ya rezeki buat Pak Sukadi. Sebagai ucapan terima kasih saya sudah jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol, berbagi pengalaman yang dimana pengalaman ini sebuah kejadian aneh yang dimana Pak Sukadi ini pernah masuk alam gaib selama 1 minggu, tapi dirasakan hanya 1 hari gitu ya, kesimpulannya gitu ya, 1 hari di alam gaib dan bertemu wanita-wanita cantik. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi suatu hal gaib yang kalau kita ceritakan ya di khalayak ramai mungkin sebagian orang tidak akan mempercayainya, tapi kita memang hidup berdampingan dengan gaib, dan itu pun ada di rukun iman ya, salah satu rukun iman yang dimana kita harus mempercayai adanya gaib kan gitu ya Pak Sukadi ya. Terima kasih Pak Sukadi, semoga panjenengan panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan segala rezeki. Amin. Juga umur yang barokah. Semoga juga cepat mendapat jodoh ya Pak Sukadi, biar tidak menduda lagi. Nanti kalau menduda lagi, ketemu lagi jin, hilang lagi. Jangan sampai ya Pak Sukadi ya. Terima kasih untuk teman-teman tayangan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.